April di sini, Bintara Bawah Tanah, jangan lari. Buat hari ini, thank you untuk Rian yang udah ngebolehin aku take over untuk sesi kurang lebih. Hari ini aku lagi bersama Afat dan Kuntari. Oke, apa kabar nih Mas Afat dan Kuntari? Baik ya? Senang dengar ya kalau semuanya baik di sini. Sebelumnya perkenalkan, aku April, aku dari Bintara Bawah Tanah. Aku hari ini izin untuk tanya-tanya sedikit ya. Sebelum aku nanya-nanya, kira-kira boleh nggak nih sebutin nama-namanya sekalian sama track favoritnya di EP terbaru kali ini? Boleh ya? Boleh. Sorry Mas. Langsung aku naik. Track favoritnya satu album Ephemeral Passage. Asik, oke. Kalau Mas Rio? Track favorit langsung. Boleh. Nama gue Rio, track favorit gue Trenody. Aku Yuda, track favorit Traversal. Saya Indra, track favorit Trenody. Aku Ray, track favorit iya susah sih, kayak Ephemeral Passage EP deh semuanya. Aku Ekrik, iya sama, harus dengerin satu album untuk dapat konteks yang menyeluruh. Gue Insan, track favorit Traversal. Oke, thank you Mas di sini. Kebetulan track favoritku sama kayak Mas Indra, Trenody ya. Oke, aku boleh nanya sedikit lagi ya Mas. Apa sih ide dari EP ini gitu? Menceritakan tentang apa sih EP ini? Silakan Mas yang mau jawab. Gimana Mas? Jadi EP ini emang kayak terjadi secara natural sih. Kita nggak merencanakan kita mau bikin EP seperti ini. Cuma waktu itu emang semua tuh terjadi kayak step by step dan natural banget gitu. Jadi kita mikir kita bikin EP bareng Kuntari yuk. Ayo kita ajak yuk gitu. Maksudnya kita belum kenal nih sama Tesla sama Rio juga sebelumnya. Terus habis itu kita workshop. Terus lama-kelamaan terbentuklah semuanya Ephemeral Passage menjadi satu kesatuan. Ketemu Lava sang produser, ketemu Yopi Peter Gultom sang painter yang dia membuat artwork kayak kita dan sigilnya kita. Sampai akhirnya jadilah semua Ephemeral Passage sebagai satu kesatuan gitu. Jadi mungkin kira-kira seperti itu ya. Narasinya sih kalau mau simpelnya sebuah perjalanan untuk menuju sesuatu yang lebih terang gitu. Tapi ketika nyampe di titik yang terang itu nggak ada closure, malah blinded, malah itu menimbulkan pertanyaan baru. Itu sih narasi secara bahasa simpelnya seperti itu gitu. Cuman along the way ini kan sebenarnya kenapa tadi emang harus dengerinnya satu album, karena itu kalau di game tuh level-levelnya lah. Track 1 tuh level 1, bosnya beda-beda. Bosnya yang pertama lebih susah, bosnya yang kedua lebih kayak gitu. Thank you Mas, thank you so much. Nah, karena cukup kompleks ya, kayaknya udah cukup dijelaskan gitu beberapa hal tentang si EP yang terbaru ini. Aku mungkin bakal nanya mendetail aja ya Mas, beberapa pertanyaan yang lebih mendetail gitu. Nah, salah satunya berapa lama sih proses pengerjaan EP ini keseluruhan, dan apa aja hal-hal yang paling menarik atau ada nggak sih hal yang paling berkesan gitu selama bikin EP ini? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Mas Teh. Prosesnya tuh kalau nggak salah dari 2023 Oktober itu tuh kita residensi bareng waktu itu. Jadi 2 hari kita rembuk bareng semua, Afat sama Kuntari. Studionya di Bintaro, di kandang jurang doang. Oke. Di situ akhirnya kita rembuk 2 hari, akhirnya draftnya tuh ada yang kepake, ada yang enggak segala macem. Tapi ya selama perjalanan itu kita emang nggak terlalu intens, tapi setiap ketemu tuh pasti kayak amat sangat Jadi kita ketemu tuh langsung jadi sesuatu. Jadi kita nggak perlu banyak adjustment sesama dari Afat dan dari Kuntarinya. Jadi itu emang udah effortless banget lah kolaborasi ini kayak gitu. Organik Ya. Kira-kira ada momen lucu atau seru paling? Kalau momen tuh waktu itu sempet awal-awal tuh sebelum draftnya jadi itu tuh sempet stres kayaknya. Cuman tuh kebetulan
si masjid dekat rumah itu tuh lagi pamer speaker. Oke. Pamer speaker karena karena dia baru beli speaker baru JBL, sombong memang. Dari uang Hero itu. Nah, udah akhirnya jadi semua orang-orang kosidah, semua anak-anak kosidahan semua latihnya di situ, dipakein si mikrofon segala macam kan. Terus pas dengerin itu jadi ingat ingat waktu kecil tuh suka ekskul rebana, ekskul kosidahan kayak gitu. Ya udah kan mikirnya kayaknya ini bisa jadi mood board yang bagus untuk kolaborasi sama si Afat. Makanya banyak banget pukulan-pukulan atau ketukan Rio tuh terinspirasinya semua dari si kosidahan itu gitu. Makanya genre kita namanya korsidahan. Wow, oke, korsidahan ya. Teman-teman Afat, aku punya pertanyaan nih setelah momen seru yang barusan kita dengar dari Mas Tesla. Kalau gitu, Afat, kenapa sih Afat itu milih Kuntari yang lebih deket sama percussion instrumen gitu ya? Nah, sedangkan kan Afat tuh band yang genrenya black metal gitu. Emang iya? Kemarin menang AMI apa sih? Ya, atau punk crush gitu ya. Kenapa sih milih Kuntari yang jauh gitu, eksperimental, industrial, dan percussion instrumen gitu? Kalau boleh tahu, siapa yang kira-kira mau jawab, Mas? Kayak justru emang kita kalau misalnya Ulang. kayaknya kalau misalnya kita kolaborasi sama artis yang emang mirip sama kita, jadinya mungkin nggak terlalu jauh lingkupnya gitu. Lingkup dari sisi pendengarnya yang bisa dibawa lah dari kami berdua gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita sama Kuntari itu jadi Kuntari ada bawa sesuatu dan Afat ada bawa sesuatu dan melebur menjadi sebuah karya yang lebih ekspansif lah. Gitu sih mungkin. Dan emang makasih Mas. Dan emang historinya collab Afhat gitu, kayak pertama kita pakai produser itu kan sama Aliwadi, which bandnya Hills dan itu shoegaze gitu. Dan terus abis itu produser kedua kita tuh si Remedy Waloni, Trees and the Wild gitu. Jadi emang nyarinya tuh malah konteks di luar apa yang kita mainin selama ini gitu dari 2012 gitu sih. Dan itu yang benar kata Re, malah bikin karya tuh jadi lebih ekspansif gitu. Dan produser yang Ephemeral Passage juga nyebrang lagi tuh. Iya. Kayak itu aku punya pertanyaan untuk kita, jadi tolong dikip dulu. Iya. Oke, siap. Tuh dari tadi kan jawaban teknisnya kan. Simpelnya kita nyari yang serem. Oh. Dong. Udah serem lah. Masa nggak serem? Dong. Yang penting outputnya kan ini simple ya. Yang penting outputnya serem. Mau dari segi apa yang penting serem. Oke, yang penting bisa pakai emot darah ya. Nah. Betul gitu. Betul. Penting serem. Thank you, Mas. Nah, ngomongin genre nih Mas, kan semuanya beda-beda gitu. Kita semua sadar gitu. Di IP ini tuh banyak sekali orang yang ramai gitu. Aku mau nanya nih Mas, pembagian tugas. Ini kan tugas kelompok gitu ya, bersama-sama. Pembagiannya tugas gimana sih Mas? Kan Kuntari itu biasanya pakai scene yang drum machine gitu, yang biasa dipakai buat ngelup. Lalu apa waktu manggung bersama Afat itu dipakai juga gitu. Lalu Mas Tesla, apa Mas Tesla hanya megang gitar dan trompet untuk ambience, atau gimana pembagian instrumen saat live gitu? Tuh, drum machine nanya Insan, jago main drum. Enggak ya? Enggak ada ya? Oke. Ini kira-kira pembagian live-nya gimana tuh kalau boleh tahu? Kan sangat berbeda sama Kuntari live ya. Kuntari itu megang banyak sekali instrumen gitu. Jadi agak interesting. Jadi memang nggak ada banyak berubah. Kita mainin part masing-masing. Gue mainin part gue di Afat. Ada Mas Rio juga. Jadi ya pas live memang nggak ada pembagian khusus sih. Jadi dari awal memang udah dipikirin supaya nggak ada yang overlap gitu dari part perkusif ya gitu sih. Gitu. Seneng ya, Bener. Ceritain ini dong yang latihan pertama kali di Lawless. Baru sekali latihan. Oh iya. Ya surprisingly kan sebelumnya memang workshop aja, terus latihan secara band sih belum pernah sih. Waktu itu ada panggungan Lawless, terus pagi kita latihan jam 7 pagi. Pertama kali
pertamanya lebur untuk live setting gitu. Surprisingly ya 2 kali 3 kali running udah dapat sih. Itu juga kita kaget juga sih. Se-effortless itu. Tapi lu consider diri lu machine kan? Gak ada drama machine. You are the machine ya, oke. Oke, kalau gitu apa perbedaan tuning Avat Mas di EP ini? Iya, kira-kira ada tuning Avat di sini yang berbeda gitu? Atau tapi Rio ada beda tuning ininya. Dia satu-satunya yang paling bernada di apa? Oke, karena twing-twingnya itu ya. Karena kan emang frekuensi tinggi semua diambilnya sama Rio, jadi silakan. Silakan Mas. Jadi dari awal juga kita udah kita berdua udah poin penting kita tuh nggak nabrak sama Avat. Iya, frekuensinya. Ya dari awal tuh jadi kita mengisi itu yang mid kosong benar. Nah udah gitu karena kepikiran kayak udahlah kita tuning aja. Jadi si rototom ini sebenarnya tuh agak-agak bukan struggling sih, agak-agak high ya, tension tuh high. Tapi emang ngejar buat si frekuensi rototomnya tembus semua. Jadi walaupun misalkan dengan power yang sedang, iya sepelan mungkin juga tetap kedengeran. Nah, jadi kan sebenarnya ini ngeband kan, ramean kayak Slipknot gitu. Jadi kalau misalnya, iya benar bertujuh. Tapi kalau misalnya Andi selip. Kemarin di Super Hammer Sonic. Iyo, pengen depan dong. Enggak Mas. Ya apa sih namanya? Ya itu. Jadi kalau misalnya karena semua rata-rata low-nya tuningnya semua rendah, pas Rio tuning tinggi, bunyi kecil apapun itu langsung gitu, langsung nonjol. Gitu. Oke, menarik ya, menarik. Kalau gitu kita balik ke produser. Produser album ini kan Mas Lava ya, Mas Lava Pratomo gitu, yang lebih dekat sama genre jazz gitu. Beliau kan megang Mbak Danila juga gitu, sangat berbeda sama Avat gitu. Boleh ceritain gak sih Mas, kenapa Mas Lava yang dipilih jadi produser untuk EP ini? Kira-kira siapa yang? Kalau gue sesimpel orangnya dalam aja sih, dan dia kayaknya bisa translate narasinya, soundnya, frekuensinya segala macam. Itu gue emang ngelihatnya sesimpel itu doang aja sih. Ya biar nyebrang sama kantornya Lava di seberang kantornya Avat. Oke, wow. Cukup ya? Masih kira-kira mau nambahin? Aman. Oke. Jadi memberi warna baru ya, memberi warna baru untuk Avat gitu dan Kuntari. Nah, ngomongin warna-warni kita kayaknya nggak afdol ngomongin seni, ngomongin karya seni tapi nggak ngomongin visual. Nah, aku mau denger dong sedikit cerita untuk cover EP ini. Kenapa covernya seperti itu? Kenapa warnanya yang dipilih itu gitu? Apa ada cerita di baliknya atau emang suka aja warna biru dan merah? Gitu. Silahkan. Kalau covernya seperti itu sebenarnya itu kita bebaskan ke si painternya, si Yopi Peter Gultom itu untuk interpret Ephemeral Passage ini menurut dia tuh seperti apa gitu, dan aku juga kasih narasinya, album ini menceritakannya tentang apa. Itu even aku kasih narasinya track by track gitu ke dia. Nah, terus abis itu kalau warna, selain warna biru dan merah, itu sebenarnya ada satu warna yang aku sama Tesla waktu itu pilih, yang si warna apricot itu tuh. Jadi di mukanya itu kita emang pengen warna itu, tapi waktu itu tuh ada pilihannya dua, si apricot atau apa gitu, satu lagi lupa aku, hijau atau apa gitu. Cuman pemilihan itu kita tunggu setelah mixingannya itu akan bright atau lebih dark gitu. Dan ketika mixingannya bright, akhirnya yang kita pilih si apricot itu. Kenapa merah biru? Supaya biar ini aja sih, maksudnya kayak
buat ngebalance. Kan Afat kan selama ini kan merah hitam gitu-gitu kan. Nah, dengan ada dengan adanya narasi ini, dengan adanya musik yang berlebur Afat dan Kuntari ini, kayaknya butuh satu complementary color untuk ya dari segi visualnya gitu. Dan emang mungkin banyak complementary colors untuk merah gitu, tapi kenapa biru? Karena somehow album ini tuh merah kan selalu bergejolak, tapi di satu sisi biru itu merepresentasikan sesuatu yang calm segala macam. Jadi ketika albumnya ini bercerita banyak rintangan apa segala macam, tapi positive message-nya ya just go for it gitu, lu terima aja gitu. Nah itu kan sesuatu yang kayak lu akhirnya pasrah, lu akhirnya menerima itu semua gitu. Itu sih gue ngelihatnya diwakilkan oleh warna biru gitu. Ada teman-teman dari apa atau teman dari mau nambahin kira-kira? Udah. Setuju ya? Udah oke. Oke, itu pertanyaan terakhirnya. Terima kasih Afat dan Kuntari. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya Mas. Bye.